Kenalkan, nama saya Apandri Dotapea. Saya akan menjelaskan untuk soal statistika dan peluang kelas 8 SMP. Di sini saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah telah kurikulum matematika sekolah menengah. Di sini saya akan menunjukkan soalnya. Soal pertama, dari 12 kali ulangan matematika pada satu semester, dan ia mendapat nilai 55, 60, 70, 75, 80, 85. Median dari data tersebut adalah A70, B75, C80, D85. Di sini diketahui di soal memiliki 9 data, yaitu 55, 56, 60, 70, 75, 80, 85. Di sini datanya telah berurut. Karena memiliki 9 data atau ganjil, maka bisa mengambil langsung di tengah sebagai nilai median. Data dibagi 2 dan didapatkan nilai tengahnya. Jadi nilai mediannya itu 70. Nilai median data 70, maka jawaban A sama dengan 70. Soal nomor 2, rata atau median dari data asal ulangan matematika 9 siswa 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, dan 48 adalah A92, B72, C52, D32. Cara untuk mencarinya, X bar sama dengan sigma X dibagi N, atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi X bar sama dengan 52 tambah 75 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 43 ditambah 40 ditambah 65 ditambah 35 ditambah 48 dibagi 9. Jadi X bar sama dengan 468 dibagi 9. X bar sama dengan 52. Jadi jawab untuk soal nomor 2 C 52. Soal nomor 3, nilai rata atau median dari 10 bilangan ganjil adalah A10, B20, C30, D40. Di sini diketahui 10 bilangan ganjil pertama 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Sehingga ada 10 data. Cara mencarinya yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19 dibagi 10. X bar sama dengan 100 dibagi 10. X bar sama dengan 10. Jadi jawab untuk soal nomor 3 adalah A10. Soal nomor 4, nilai median dari data 8665, 11, 80, 12 adalah A8, B12, C5, D6. Jadi cara carinya, data harus diurutkan menjadi 5, 6, 8, 11, 12, 80. Setelah itu datanya dibagi 2 dan didapatkan tengahnya sebagai nilai median. Jadi mediannya 8. Jawab untuk nomor 4 yaitu A8. Soal nomor 5, perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Frekuensi total subjek mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilainya. Jadi yang mendapatkan nilai 5 ada 10, yang dapat nilai 6 ada 9, dapat nilai 7 ada 6, yang dapat nilai 8 ada 7, yang dapat nilai 9 ada 5, dan yang dapat nilai 10 ada 1. Di sini ditanya, modus dari data tersebut adalah A5, B6, C7, D8. Jadi cara carinya, cari modus yaitu cari yang angka frekuensi terbanyak. Karena modus dibilang nilai yang sering muncul.
maka didapatkan modus sama dengan 5. Jadi jawabnya pada soal nomor 5 A 5. Soal nomor 6, perhatikan tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Frekuensi yang mendapat nilai 4 ada 2, yang dapat nilai 5 ada 7, yang dapat nilai 6 ada 13, yang dapat nilai 7 ada 6, yang dapat nilai 8 ada 1, ya, dan yang dapat nilai 9 ada 1. Di sini yang ditanya, nilai rata hitung atau mean dari data tersebut adalah A5, B6, C7, D8. Cara carinya yaitu X bar sama dengan jumlah dari perkalian frekuensi dikali nilai masing-masing dibagi dengan jumlah frekuensi, atau X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Jadi X bar sama dengan 4 kali 2 tambah 5 kali 7 tambah 6 kali 13 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 1 tambah 9 kali 1 dibagi dengan 2 tambah 7 tambah 13 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1. X bar sama dengan 8 ditambah 35 ditambah 78 ditambah 42 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan 2 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1. Jadi X bar sama dengan 180 dibagi 30, X bar sama dengan 6. Jadi jawab untuk soal nomor 6 adalah B6. Soal nomor 7, median dari data tunggal berbobot dengan ada tabel X dan F adalah A1, B3, C5, D7. Di sini ada X sebagai nilai, F-nya frekuensi yang dapat nilai 1 ada 5, nilai 2 ada 6, nilai 3 ada 7, nilai 4 ada 2, nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 1, nilai 7 ada 2, nilai 8 ada 1, nilai 9 ada 1. Di sini ditanya nilai median. Cara carinya, letak median sama dengan sigma frekuensi dibagi 2. Jadi median sama dengan 5 tambah 6 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi median sama dengan 27 dibagi 2. Median sama dengan 13. Jadi letak median ada di data ke-13. Jadi letak frekuensinya terletak di 13, yaitu angka 3. Karena nilai 1 sudah terisi 5 frekuensi dan nilai 2 sudah terisi 6 frekuensi. Jadi yang udah dari nilai 1 dan 2 ada 11. Selanjutnya ke nilai yang ketiga ada 7 orang. Jadi dari 11 ke 18. Jadi dari 11 ke 18 ada termasuk dari data ke-13, yaitu ke nilai 3. Jadi karena median sama dengan ke-13, jadi letak mediannya terletak di angka 3. Maka jawabnya dari median tersebut adalah B3. Soal nomor 8, suatu kelas mempunyai 40 siswa terdiri dari 25 siswa pria dan sisanya wanita. Jika rata-rata tinggi pria 164 cm dan rata tinggi siswa wanita 156 cm, rata-rata tinggi seluruh siswa adalah A 156 cm, B 159, C 160, dan D 161. Di sini sedikit dikenal konsep rataan gabungan, karena ditanya seluruh berarti gabungan. Jadi X gabungan sama dengan frekuensi 1 dikali rataan pertama ditambah frekuensi kedua dikali rataan kedua dibagi frekuensi 1 tambah frekuensi 2. Jadi di soal ini diketahui P ditambah W yaitu jumlah laki-laki ditambah jumlah wanita sama dengan 40. Di sini pria 25 siswa
Jadi untuk mencari wanita, yaitu 40 dibagi 25 sama dengan 15. Di sini diketahui rata-rata tinggi pria 164 dan rata-rata tinggi wanita 156. Jadi cara untuk mencari rataan gabungannya yaitu frekuensi pria dikali rataan pria ditambah frekuensi wanita dikali rataan tinggi wanita dibagi frekuensi pria ditambah frekuensi wanita. Jadi rataan gabungannya yaitu 25 dikali 164 ditambah 15 dikali 156 dibagi 25 ditambah 15. Jadi rataan gabungan sama dengan 4100 ditambah 2340 dibagi 40. Jadi rataan gabungannya 6440 dibagi 40. Jadi didapatkan rataan gabungan dari seluruh siswa yaitu 161 cm. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah D 161 cm. Soal nomor 9, nilai rata-rata siswa wanita 65, sedangkan rata-rata nilai siswa pada pria 72. Jika jumlah seluruh siswa 35 orang dan nilai rata-rata seluruh siswa 69, maka banyak siswa pria adalah A 15, B 17 orang, C 20 orang, D 25 orang. Di sini diketahui di soal jumlah pria tambah wanita 35, dan untuk mempermudah cari pria maka dipindah ruaskan prianya, jadi persamaannya W sama dengan 35 dikurang P. Rataan pria 72, rataan nilai wanita 65. Jadi cara gabungnya rataan gabungan sama dengan 69. Masukkan rumus nilai rataan gabungan frekuensi pria dikali X bar pria ditambah frekuensi wanita dikali rataan wanita dibagi dengan jumlah pria ditambah jumlah wanita sama dengan 69. Jadi FP bisa dibikin P aja dan FW bisa dibikin W. Jadi P dikali 72 ditambah W dikali 65 dibagi 35 sama dengan 69. 35 dipindah ruaskan, jadi 72P ditambah 65W sama dengan 69 dikali 35. Masukkan W-nya, jadi 75P ditambah 65 dikali 35 dikurangi P sama dengan 2415. 72P ditambah 2275 dari 65 dikali 35. 72P tambah 2275 dikurangi 65P sama dengan 2415. Pindahkan 2275 ke ruas kanan. Jadi 72P dikurangi 65P sama dengan 2415 dikurangi 2275. Jadi 7P sama dengan 140. Untuk mendapatkan P sama dengan 140 dibagi 7. Jadi P sama dengan 20 orang. Diketahui P ini adalah jumlah banyak siswa pria. Jadi banyak siswa pria itu 20 orang. Di sini kita akan mempelajari soal peluang. Sebelum itu, kita bahas dulu sedikit materinya. Peluang suatu kejadian. PA atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA itu ruang kejadian yang ditanya di soal. NS itu ruang sampel. PA peluang kejadian A. Nilai peluang itu berkisar dari PA lebih besar sama dengan 0 dan PA lebih kecil sama dengan 1. Soal nomor 10,
Dari pelemparan satu uang logam seribuan sebanyak 50 kali, muncul gambar sebanyak 11 kali. Peluang muncul angka adalah A 11 per 50, B 21 per 50, C 31 per 50, D 39 per 50. Jadi diketahui NS-nya atau ruang sampelnya 50 kali. Dan kejadian G-nya yaitu 11 kali atau munculnya gambar. Jadi cara untuk mencari munculnya angka yaitu 50 dikurangi 11, 39. Jadi masukkan ke rumus peluang A untuk mencari angkanya. PA sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan 39 per 50. Jadi jawabnya untuk soal nomor 10 D 39 per 50. Nomor 11, dua koin dilempar bersamaan sebanyak 6 kali dengan hasil sebagai berikut: AA, AG, GG, GA, AG, GG. Yang ditanya peluang empirik muncul AG dan GA adalah A 4 per 6, B 3 per 6, C 2 per 6, D 1 per 6. Di sini diketahui kejadian untuk A, G sama dengan ada 2, yaitu yang ini dan ini. Terus itu kejadian munculnya G dan A sama dengan 1 karena cuma ini. Dan ruang kejadian A yang ditanya yaitu gabungan dari ruang kejadian AG ditambah ruang kejadian GA sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi masukkan ke rumus peluang untuk mencari peluang empiriknya. Peluang A sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan 3 per 6. Jadi jawabannya B 3 per 6. Soal ke-12, pada pelemparan 1 kali 2 mata uang logam dan sebuah dadu permata 6. Di sini banyak titik sampel adalah yang ditanya itu NS atau titik sampel atau ruang sampel. A 12, B 24, C 36, D 72. Di sini diketahui cuma kejadian uang logam yaitu A dengan G ada 2. Cuma kejadian dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Ditanya banyak titik sampel 2 mata uang logam dan 1 dadu mata 6 dalam 1 kali lempar. Jadi untuk mencari ruang sampel dari berbagai kejadian dengan cara dikali, yaitu jumlah kejadian uang logam dikali jumlah kejadian uang logam dikali jumlah kejadian dari 1 dadu. Jadi 2 dikali 2 dikali 6 dapat hasilnya 24. Jadi jawabnya B 24. Soal ke-13, jika sebuah dadu diundi 1 kali, maka peluang mata dadu yang merupakan bilangan ganjil adalah A setengah, B 3 per 4, C 7 per 8, D 1. Diketahui jumlah kejadian dari 1 dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan ada 6 sebagai ruang sampel. Dan jumlah kejadian 1 dadu ganjil sama dengan 1, 3, 5 ada 3 sebagai NA atau kejadian yang ditanya di soal. Jadi cara mencarinya PA sama dengan NA dibagi NS. PA sama dengan 3 per 6. PA sama dengan setengah. Jadi jawabannya A sama dengan setengah. Kita ke soal 14. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning, 14 bola merah, dan 6 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak. Maka peluang terambil bola berwarna kuning adalah A 1 per 14, B 1 per 6, C 1 per 5, D 1 per 4.
Diketahui seluruh bola yaitu 4 ditambah 14 ditambah 6 sama dengan 24 sebagai ruang sampelnya. Dan kejadian bola kuning yaitu 4 sebagai NA. PA sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan 4 per 24 disederhanakan menjadi 1 per 6. Jadi jawab soal nomor 14 B 1 per 6. Soal nomor 15. Dua kantong masing-masing berisi 4 bola dan 5 bola. Kantong pertama berisi bola dengan angka 1, 2, 3, 4 dan di kantong kedua berisi bola dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah bola diambil secara acak atau random dari kantong pertama diikuti dengan pengambilan pada kantong kedua. Peluang kejadian terambil bola dengan angka berjumlah 7 adalah A 5 per 8, B 2 per 3, C 3 per 9, D 3 per 20. Diketahui NS yaitu karena berbagai kejadian, jadi untuk mencarinya NS yaitu secara dikali kantong pertama kali kantong kedua. Jadi 4 dikali 5, 20. Cuma kejadian yang berjumlah 7 yaitu 2 dengan 5, 3 dengan 4, dan 4 dengan 3. Jadi ada 3 sebagai NA. Jadi PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 3 per 20. Jadi jawab untuk nomor 15 yaitu D 3 per 20. Nomor 16. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola hijau, 10 bola merah, dan 9 bola biru. Sebuah bola diambil secara acak, ternyata berwarna hijau yang diambil dan tidak dikembalikan. Kemudian diambil sebuah bola lagi, maka dari kemungkinan bola tersebut berwarna hijau adalah A 11 per 31, B 12 per 31, C 11 per 30, dan D 12 per 30. Diketahui seluruh bola sama dengan 12 tambah 10 ditambah 9 jadi 31 sebagai ruang sampel yang pertama. Dan jumlah kejadian bola hijau yaitu 12 atau jumlah kejadian yang pertama. Ternyata setelah diambil satu bola hijau dan tidak dikembalikan, maka seluruh bola jadi 11 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 30 atau ruang sampel kedua. Karena diambil 1 jadi bola dikurangi 1. Dan jumlah kejadian untuk bola hijau yaitu 11 atau ruang kejadian kedua. Jadi yang ditanya sini adalah peluang kejadian yang berwarna hijau setelah bola diambil, yaitu PA2 sama dengan NA2 dibagi NS2. Jadi peluang kejadian A yang kedua yaitu 11 per 30. Jadi jawabnya 11 per 30. Video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Student Channel. Terima kasih.